Jika kamu lihat ini, berarti kejutan ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Jadi kembali lagi bersama aku. Kali ini kita bakalan melihat tentang kejutan yang akan terjadi di 1 bulan ini. Surprise, surprise, atau hal-hal indah yang akan terjadi dalam hidup kamu. Kita langsung lihat aja. This is collective reading. Kalau kamu lebih suka dibuatkan secara pick a card, coba komen aja di bawah. Kalau misalnya memang banyak yang komen untuk dibuatin pick a card, aku bakalan buat. So, relax, santai, tarik nafas, tahan, hembuskan. Semakin kamu relax, semakin mudah untuk dibaca. Kalau misalnya masih overthinking atau masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu gitu. Tenangin diri kamu. So, kalau kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. And then aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Oke, let's start. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Oke. So what will happen in this month? Kejutannya apa? Kita bakalan lihat. What happened to you? Ada the Three of Pentacles. Ada the Five of Swords. What will happen? Ada the Ace of Pentacles. Kejutan untuk bulan ini. Oke. Ada the Two of Cups. Surprise. Surprise-nya adalah love, cinta. Jadi kalau aku lihat bulan ini tuh lebih banyak orang-orang yang mungkin lagi fokus ke karir atau lagi fokus ke finansial, tiba-tiba munculnya cinta gitu. Tiba-tiba muncul potensi untuk ketemu someone. Bisa lewat pekerjaan, bisa lewat bisnis kamu, atau bahkan bisa lewat dunia pertemanan gitu. Yang aku lihat yang kelihatan jelas itu. Jadi kadang-kadang saat manusia tidak mencari atau tidak terlalu terfokus dan terobsesi untuk sesuatu hal, yang kita pengenin banget itu bakalan muncul. Yang lucu adalah ini saat kamu dapetin keikhlasan. Kalau kamu lihat di sini ada energi the Hangman. Hangman itu adalah tanda orang-orang yang sedang ikhlas. Jadi kalau aku lihat di bulan ini atau mungkin dari beberapa minggu kemarin sudah belajar untuk mengikhlaskan sesuatu, berserah diri. Cuman kalau aku lihat The Hangman ini lebih seperti momen dimana menyerahkan semuanya sama semesta, hasilnya seperti apa, yang penting aku udah usaha gitu, terserah kayak gimana, ibaratkan kayak gitu. Nah, yang aku lihat di sini banyak banget dari kalian yang mampu untuk bisa mewujudkan sesuatu. Cuman karena fasenya lagi ikhlas, fasenya lagi istirahat, ini banyak banget yang tanpa kamu sadari kamu manifestasikan hal-hal yang kamu pengen dari kemarin gitu. Nah, kalau aku lihat dari energi The Hangman sendiri, beberapa dari kalian bahkan dapatnya itu kalau kejutan lebih seperti informasi ya gitu. Ini bisa dalam bentuk mimpi, bisa dalam bentuk saat meditasi mendapatkan pesan, atau bahkan sedang ngobrol sama seseorang dapetin sebuah aha moment. Nah, yang aku lihat di sini mampu untuk bisa bekerja sama spirit guide kamu, sama semesta. Tapi kalau aku lihat banyak banget dari kalian yang bakalan bikin project. Jadi untuk kalian yang mungkin kayak ya udah aku kerjanya gini-gini aja nih gitu, tiba-tiba nanti ada project yang kamu harus kerjain gitu. Bisa project bareng teman-teman atau kayak opportunity atau peluang untuk bisnis atau untuk karir gitu. Dan kalau aku lihat di sini ini lebih seperti momen-momen lagi busy, momen-momen lagi sibuk karena ada pekerjaan tersebut atau ada project tersebut. Nah, muncullah cinta datang. Nah, yang aku lihat di sini blessing of course kalau dari bentuk materi, karena banyak pekerjaan atau banyak project itu ngalir ya. Cuman saat lagi fasenya tadi menikmati hasil dari jerih payah, tiba-tiba muncullah gitu potensi untuk cinta. Nah, akhirnya bikin dirimu tuh kayak kok
agak berkecamuk di sini ya gitu. Sementara hati kayak pengen cinta tapi logika pengennya karir gitu. Nah, nanti muncul battle di dalam sendiri. Cuman saran dari aku kalau kitanya pasti ya, kitanya tahu nih mau apa gitu. Ditentukan dari sekarang kamu maunya apa, akan lebih mudah ngambil sebuah keputusan gitu. Akan lebih mudah untuk ngaturnya. Dari yang aku lihat The Ace of Pentacle, kalau ngomongin soal blessing atau kejutan, ini lebih seperti dalam bentuk yang cukup jelas gitu, yang kelihatan banget. Jadi bisa dalam bentuk materi, contoh misalnya kamu kerja tiba-tiba dapat bonus penghasilannya gitu, atau bahkan tiba-tiba ada sebuah project yang kamu pikir ya udahlah gitu, project aja nggak besar, ternyata besar hasilnya. Nah, yang aku lihat di sini adalah kemampuan untuk manifestasi kenyamanan finansial. Tapi Ace of Pentacles selalu bentuknya itu adalah sesuatu yang besar, tapi ini untuk bekal masa depan. Jadi, saran dari aku adalah saat kamu mendapatkan penghasilan yang cukup, jangan hanya untuk mikirin yang sekarang, tapi kamu pikirin ke depannya, kamu olahnya seperti apa. Ace of Pentacle itu juga keadaan yang cerah, ibaratkan hari-hari kamu akan lebih cerah lagi karena merasa kayak sesuatu yang kamu impikan terwujud, jadi seperti diberikan harapan gitu. Nah, di sini ada partnership. Partnership itu banyak konsepnya, bisa sama teman kerja, sama business partner, atau bahkan partnership sama seseorang gitu. Nah, yang aku lihat kejutannya adalah potensi untuk menemukan komitmen. Dari energi The Two of Cups sendiri, beberapa dari kalian akan go on a date atau tiba-tiba keluar ngedate, pergi ketemu sama seseorang, bahkan ini bukan sesuatu yang kamu planning gitu. Jadi kejutannya adalah kamu dapat nikmatin waktu tersebut. So aku bakal lihat the bottom of the deck. The bottom of the deck ada Ace of Cups. Ini validasi soal cinta. Ada cinta yang masuk ke dalam hidup kamu. Mostly, kebanyakan dari kalian akan dapetin orang baru atau menemukan sosok orang atau cinta baru lah gitu. Cinta yang baru dari orang yang baru. Cuman dari energi Ace of Cups sendiri, yang tadi aku bilang, you fokus sama untuk mencintai diri sendiri. Fokus sama kehidupan diri kamu sendiri. Kamu memenuhi kebahagiaan kamu sendiri. Saat kamu fokus ke situ, ibaratkan ini kayak bonus aja gitu muncul. So, aku bakal lihat damaikan diri kamu sendiri dulu. Energi pikiran kita, hati kita, sama intuisi kita harus berjalan bersama. Ibaratkan walaupun kita punya sisi baik dan buruk, punya negatif dan positif, dua energi tersebut selaras gitu. Jadi kamu akan lebih tenang lagi di bulan ini. What will happen? Youth ini bakal lebih banyak semangat untuk exploring hal-hal baru kalau aku lihat. Jadi kejutannya adalah gini, kebanyakan dari kalian akan ketemu atau punya kesempatan untuk bertemu sama orang-orang baru atau ada di lingkungan baru. Ini kalau youth ini waktunya main, waktunya bersosialisasi. Lalu di sini ada love, ya tadi aku bilang kejutannya strongly itu love, cinta gitu. Makanya kalau aku lihat mungkin ini lebih seperti kayak hasil dari karma-karma baikmu, kebaikan yang sudah kamu lakukan selama ini, atau kesabaran kamu. Cuman kalau dari sini aku ngelihatnya ini sebuah hubungan yang sebenarnya bukan hubungan yang feelingnya bagi dirimu surprise. Beberapa dari kalian sudah mengekspektasikan akan ketemu sama seseorang yang seperti ini gitu. Bisa saja ini ngomongin soal intuisi yang udah ngomong ke kamu, atau intuisi yang kayak menggerakkan diri kamu lah gitu. Udah kerasa kalau aku lihat ketemu sama partner atau ketemu sama seseorang yang bisa sangat memahami diri kamu. Walaupun ada perbedaan, walaupun beberapa dari kalian itu menemukan ya banyak perbedaan atau hal-hal yang tidak sesuai sama ekspektasi, but ada keyakinan aja gitu di dalam diri kamu, okay, this is for me nih gitu, this is the one nih. Nah, yang kulihat dari the love-nya sendiri di sini, ini keadaan yang kayak
potensinya bisa jadi sesuatu yang berkomitmen gitu. Kayak finally kamu bermuara gitu, finally kamu nyampe gitu ibaratkan. Nah, aku ngelihatnya di sini tidak jauh ya dari segi generasi antara kamu sama dia. Yang aku lihat adalah kalian berdua itu bakalan lebih sering hangout, bakalan lebih sering bermain, bakalan lebih sering ngabisin waktu bersama gitu. So aku bakalan lihat because it's about love, aku bakalan ini ya. Untuk kalian yang not looking for love, berarti aku melihat ini sebagai konsep partner kerja gitu, partner kehidupan atau partner bisnis. Karena kalau yang aku lihat ini seperti memang partnership yang akan jadi surprise ya kamu di bulan ini. Bertemu sama seseorang yang bisa sangat kamu andalkan lah gitu. Di sini ada let your friends help you, ask for and accept support from others. Jangan lupa untuk minta tolong, minta bantuan. Kalaupun ada teman-teman yang pengen ngebantuin kamu ya jangan gengsi nerima bantuannya. If you need help, ngomong. Romantic feeling, your feelings are real and worth exploring. Nah, yang tadi aku bilang ini intuisi juga udah bisa ngomong. Jadi coba didengerin. Nah, kalau aku lihat feeling-feeling yang muncul itu sesuatu yang real. Jadi coba di-explore dulu, telusuri dulu. It is safe for you to love, open your heart and to give and receive the highest energy of all. Jadi ini safe, aman untuk kamu falling in love. Dan yang aku lihat juga salah satu sinyal kalau kamu ketemu the one atau ketemu sosok orang yang pas untuk diri kamu adalah sahabat-sahabat atau lingkungan-lingkungan sekitar kamu kayak ngasih sinyal lampu hijau. Engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Tadi aku bilang, surprisingly dapat komitmen. Kamu ketemu sama sosok orang yang berkomitmen. Jadi bisa bekerja sama atau bahkan bertanggung jawab gitu sama dirimu. So, aku bakal lihat dari sini. Surprise for this month. The Queen of Wands sama ada The Knight of Crystal. Kamu mikir mungkin ini datangnya kayak masih lama gini. Kalau aku lihat ini seperti validasi ya, datangnya cukup cepat. Ibaratkan kayak kamu ngelihat pintu yang tadinya semuanya ketutup, akhirnya semuanya kebuka. Kamu harus cepat-cepat ngambil keputusan. Gitu, ibaratkan kayak gitu. Karena ini something that really fast, kamu harus bisa ngambil keputusan dengan bijak, dengan tepat. Tapi jangan terlalu lama gitu mikirnya. Karena yang tadi aku bilang mungkin tanda-tandanya bisa dari intuisi. Udah bisa bergerak sendiri atau bahkan ngasih sinyal sendiri atau kamu dengerin hati kamu sendiri. Dari energi The Queen of Wands, what I see ini lebih seperti kayak karir, kedudukan, dan hal-hal lain yang di duniawi itu cukup bisa aman gitu. Karena aku lihat kamu bisa controlling itu. But surprisingly adalah orang-orang melihat kamu sebagai sosok orang yang kayak punya segalanya gitu. Jadi wibawamu akan lebih kelihatan banget gitu. Dan aku lihat di sini Queen of Wands itu kayak achievement, ada yang kamu raih gitu. Bisa contoh misalnya ya kamu bikin wishlist atau kamu bikin goal-goal hidup akan ada yang kamu raih gitu. Nah, energi Queen of Wands itu ngomongin soal passion and driven-nya cukup kencang, cukup kuat. Jadi kamu cukup tahu mau arahnya kemana, ngapain ajanya juga harus kayak udah tahu sendiri gitu. Kalau aku lihat dari energi The Queen of The Queen of Wands, ini juga confidence. Jadi tidak ada seorang pun yang bikin kamu ragu lah gitu. Jadi cukup bisa dibilang sangat strong. So aku bakalan lihat message from a spirit guide. Krishna devotion, trust your spirit guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. Usaha kamu itu tidak sia-sia gitu. Jadi percaya sama bantuan spirit guide kamu, arahan kamu kemana, itu dipercayai. The Aurus Cosmic Getaway, your thoughts are magnetic and powerful, miracles change are occurring.
kejadian-kejadian dalam hidup yang akan terjadi banyak perubahannya ini terjadi bukan karena ya udah tiba-tiba hidupnya berubah gitu. Ini sesuatu yang sudah kamu manifestasikan atau kamu minta gitu. Jadi bertanggung jawab dan nikmati perjalanannya. Ada Melchizedek, higher learning. You have learned from experience, more inner study is now required to further more progress. Ini waktunya kamu belajar dari pengalaman kamu. So, kita bakalan lihat dari Lenormand. Surprise for this month. Aku ngelihat malah bulan ini bulan romantis loh. Banyak hal-hal romance yang akan terjadi. Bahkan untuk beberapa dari kalian yang mungkin udah lama gak ngedate gitu, ada momen-momen romantis. Ini pilihan kamu memilih seperti apa. Ada The Road sama ada The Anchor. Ini konsep kesuksesan. Jadi di banyak area kehidupan kamu akan ngerasa sukses. Bukan hanya yang kamu rasa, tapi juga kamu dapat validasi dari sekitaran dirimu. Tapi ini bijaklah dalam memilih. Karena kalau dari energi The Road sendiri, ibaratkan ini kayak ada perempatan jalan lah gitu. Tidak ada tandanya gitu. Maksudnya tidak ada tanda jalannya kemana, tapi yang harus nentuin adalah diri kita sendiri dengan menentukan tujuan mau apa gitu. What do you want? Kamu ngelihat diri kamu nih di masa depan sebagai seseorang yang seperti apa? Pakai itu. So aku bakalan lihat. This is message for you. Simbol-simbol yang bakalan sering kamu lihat mungkin dari abis kamu nonton atau beberapa saat kamu sebelum atau sesudah kamu nonton, ini bakalan sering ngelihat peacock. Peacock itu kayak bulu burung merak. The owl, burung elang, kayak anak-anak kecil yang kayak giggling, terus wine glasses, coffee cup, terus juga paper, ada anchor di sini, ada broom, ada sapu gitu, ya letter, love letter, terus juga color blue, warna biru itu bisa jadi warna yang signifikan. Di sini ada good karma, protection, good energy, clarity. Kamu harus punya harapan, faith sama diri kamu sendiri dan sama semesta. Kamu bisa untuk ngelakuin apa yang kamu pengen dalam kehidupan ini, karena kamu sudah menanamkan hal-hal baik di kehidupan. Yang tadi aku bilang, ini ada karma baik dari hasil yang kamu lakukan kemarin, itu jadinya karma baik untuk diri kamu, yang akhirnya memproteksi diri kamu, yang akhirnya ngebawa kamu di tempat yang benar, gitu, di jalan yang benar. Di sini ada 666. Reflect, reconnect with your true self, wake up to your higher self. Jadi dengerin higher self kamu, dengerin intuisi kamu, percaya sama diri sendiri. Ini waktunya untuk ngelakuin self-reflection, belajar dari pengalaman pribadi di masa lalu, dari yang kemarin-kemarin. I glow from within, kamu terpancar sinarnya dari dalam. My body guides me to make healthy choices. Dengerin juga tubuhmu, badanmu. Sih, warna biru ini bisa jadi signifikan. Warna-warna yang mungkin jadi warna keberuntungan diri kamu. And then di sini ada blue flame. Abrakadabra. Kamu bisa mewujudkan apapun yang kamu mau karena kemampuannya udah di dalam diri sendiri. Tapi harus ada action tetap. Sama kayak ini tongkat ajaib. Yang namanya Ibu Peri punya tongkat ajaib. Kan nggak cuma ya udah diam nih, tongkat ajaibnya tiba-tiba secara magically ngelakuin sesuatu yang kita pengen dari dalam hati aja gitu. Tapi ada pergerakannya gitu. Mengayunkan tongkat ajaib dengan afirmasi itu sama aja kayak kita melakukan afirmasi, visualisasi, and then action gitu, baru nanti akan terwujud. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa buku reading, link ada di bawah, nomor di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. And next reading.
Bye.